Terima kasih Anda masih terus menyaksikan indahnya Ramadan, menemani Anda menikmati santapan sahur bersama keluarga, bersama teman. Sendiri juga nggak apa-apa, yang penting hatinya selalu hangat. Saya langsung ke Kiai Sumarno tadi. Bagaimana Kiai melihatnya? Netizen itu memang udah seperti kayak malaikat saya bilang. Waduh. Artinya selalu ngintip, ngeliatin, dia kayak Rocky sama Atit aja dia. Iya, iya. Sampai bisa mengarahkan ke Sampai bisa mengarahkan. pendapat dari masyarakat. Inilah kecerdasannya kita. Tadi dibilang, bagaimana ketepatan kita menggunakan medsos. Iya. Cerdas juga kita menerima informasi. Oh ya, oke. Terkadang kita nggak cerdas menerima informasi. Akibatnya apa? Terbawa dengan hal-hal yang disampaikan oleh para netizen nih. Padahal ya memang ada yang positif netizen nyampaikan, tapi nggak sedikit pula yang negatif. Tergantung bagaimana pola cerna kita dan edukasi kita. Iya, iya. Ya kalau kita memang punya edukasi yang kuat dengan keyakinan yang kuat, apa sih omongan netizen? Cuekin aja. Ini kan kadang-kadang terpengaruh, maka idil fatah hasbat tiqadirufi wa kullu ma lam ya'taqid lam yartafi. Karena nggak punya prinsip. Pindah-pindah. Pindah-pindah. Disinilah dibutuhkan orang tuh punya prinsip. Prinsip sekarang ini bisa berubah ke bawah ke sono, ke bawah kemari, diarahkan sono, arahkan sini. Ya, apa sebabnya? Karena mereka memiliki kelemahan. Maka Ramadan punya tugas. Disinilah Allah tanamkan di bulan Ramadan supaya manusia memiliki suatu prinsip dengan orientasi tujuan kita beribadah lillah karena Allah. Kalau orang sudah karena Allah, apapun yang terjadi, masya Allah. Baginda Rasul Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di waktu sholat dia pernah dianiaya, bahkan diinjak tengkuknya, lehernya. Nabi nggak bergeming dalam sholat. Coba kalau kita jangankan diinjak lagi sholat aja ada duit jatuhnya di kantong. Nggak usah jauh-jauh terawih tadi nih. Iya. Terawih imam lama baca sedikit habis tuh imam dibully. Iya ya, oke. Oke, jadi kekhusyuan kita ya. Nah, fokus kita terhadap sesuatu. Kurang fokus. Kurang fokus. Jadinya bisa kesana kemari. Oke, Gus. Ya. Ketika kita melihat kondisi di media sosial sekarang, banyak orang juga jadi stres, Gus. Ya, karena terbongkar aibnya. Belum lagi karena ketika memosting sesuatu ternyata nggak viral-viral, nggak berhasil, ya dong. Pokoknya banyak sekali yang akhirnya jadi pusing karena media sosial. Gusan melihat bagaimana Gus dari sudut pandang Islam? Ya, saya melihat budaya hasut menghasut dan kaitannya dengan netizen dan kaitannya dengan teknologi digital dan sebagainya. Ini saya kira budaya hasut ini kan juga kalau zaman dulu tidak ada digital, tidak ada internet, tidak ada WA, tidak ada perang Uhud itu kalah karena apa? Karena hasutan. Karena pasukan-pasukannya dihasut, kenapa nggak ambil rampasan perang, kenapa nggak ini kan terhasut seperti itu. Artinya konsep pola hasutan itu sudah ada dari awal. Nah sekarang ini dipercepat dengan adanya teknologi yang sekarang ini ada. Nah permasalahannya adalah siap tidak kita menerima itu. Nah itu. Nah permasalahannya di situ. Ya. Nah harus siap. Teknologi itu tidak bisa kita hindari. Maka kalau misalnya kita, benar tadi kata Ustadz, bahwa kita harus masuk di situ. Kalau kita nggak masuk, maka jangan salahkan kalau mereka yang lain juga masuk lebih dulu. Ya, tapi supaya ketika masuk nggak stres, nggak kepikiran, nggak terpengaruh bagaimana? Gini, kalau misalnya kita niat baik, maka mental kita harus siap. Kita ini berbuat baik, itu kan kejarnya pahala surga. Amin. Kalau misalnya memang kita hanya kok langsung pasti berhasil, ngapain kita semuanya seperti itu kan? Pertanyaan pribadi sebenarnya pertanyaan pribadi. Iya, gitu. Nggak ada prosesnya. Nggak ada prosesnya. Makanya di sinilah perlu doa. Ya, prosesnya itu yang jadi hasidin idza hasad. Ya. Benar, Mas Hilbram. Saya kira pertama semangat kita harus semangat doa bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Agama menyuruh kita untuk menambal keburukan sama kebaikan. Iya. Keburukan bisa ditambal dengan kebaikan. Termasuk konten yang buruk bisa ditambal dengan konten yang baik. Berkontenlah yang baik supaya yang buruk tertambal. Itu dulu semangat ya, spiritnya. Yang kedua, soal ria, stres itu kan masalah jeroan kita yang juga penting itu. Al-Ghazali menawarkan satu diksi dalam Ihya namanya khumul. Khumul itu tidak maruk dengan popularitas. Ini penting banget supaya kita nggak stres bermedia sosial. Nah sekarang orang mana yang sekarang bermedia sosial nggak ngejar viewer?
Harus. Iya, iya. Nah ini ya jadi Harus situ begitu. dah. Iya, Nah iya. ketika orang itu udah punya orientasi mengejar viewer inilah, Iya. humornya hilang. Iya. Ya, makanya itu yang harus dijaga. Oke, jadi ya. jangan ikut algoritma medsosnya tapi ikut algoritma Al-Ghazali. Iya, betul. Khumul. Iya. Kita mengharapkan seperti itu, tapi tidak semua orang harus mengerti itu. Karena terus terang aja ada tawaran manis ketika viewer kita banyak kan tahu sendiri. Cuan ya. Nah ada cuannya. Nah Iya. ini Oh, yang baik, masalah. baik, baik. Kiai, saya langsung mau ambil dari kata Kiai lagi Iya. tadi ya. Kan kita harus mengikuti kata Kiai ya. Iya, betul. Mengikuti tawaran manis ya. Manis. Kita ngomongin yang manis-manis aja gimana Wah, sekarang? Masya Allah. Boleh, Iya. boleh. Ada. Apa Kita tuh? ngomongin soal kurma yang Kurma. manis ya. Ada apa dengan kurma di bulan Ramadan? Dicari-cari banyak orang. Kita lihat dulu liputannya. Berpuasa memang identik dengan sajian takjil, salah satunya buah kurma. Umat muslim antusias berburu kurma untuk dijadikan menu berbuka puasa. Kawasan Masjid Sunan Ampel, Surabaya contohnya, pada bulan suci Ramadan ramai dengan kios-kios penjajah kurma. Salah satunya adalah Pusat Kurma Lawang Agung yang menyediakan sekitar 20 varian kurma yang diimpor khusus dari negara kawasan Timur Tengah seperti Arab Saudi, Irak, Mesir, Palestina, hingga Tunisia. Ini untuk ngasih ke teman-teman sama untuk makan sendiri. Takjil gitu ya, Iya, buat buka puasa ya. iya. Ini tadi cari kurma apa ini tadi di sini? Ini sukari, Sukari. iya. Saya cari di sini ya, Pak. Iya, biasanya cari di sini. Jenis kurma yang paling banyak diburu adalah jenis kurma sukari dan ajwa dari Arab Saudi. Di samping harganya terjangkau, yakni sekitar Rp50.000 per kilogramnya, teksturnya juga rasanya lembut dan manis. Walaupun di rumah saya kurma tuh selalu ada. Karena istri tuh selalu mengkonsumsi kurma. Jadi di nggak bulan Ramadan juga tetap Masya Allah. makan kurma. Tapi lebih manis istri Anda atau kurma Anda? Istri dong. Oh, istri. Apalagi istri sambil makan kurma. Double manis Lagi ya kan? nonton Oh, iya, masalahnya. iya, iya. Bahaya, ntar dikepok pulang. Iya bener. Nah, tapi kurma ini di bulan Ramadan seperti jadi makanan pokok dan harus ada. Padahal kan buah impor ini sebenarnya ya. Tapi harus ada, menjadi kewajiban ketika kita datang ke rumah orang juga harus ada kurmanya kalau bulan Ramadan, nanti kalau juga Idul Fitri. Ustaz Azhari, sebenarnya apa yang membuat kurma menjadi dekat sekali dengan Ramadan? Iya, yang pertama karena momennya Ramadan. Yang kedua, kurma ini khas makanan Timur Tengah ya, dengan nuansa Ramadan yang sedang kita cicipi. Sebenarnya titik temunya itu apalagi tidak hanya soal komoditi Timur Tengah, tapi memang Nabi menyunahkan kita berbuka dengan kurma dan seterusnya. Ya. Walaupun misalnya kalau kita kebetulan nggak punya kurma, kita bisa ambil beberapa buah khas kita punya dari negara kita yang manis-manis juga. Gitu. Apa tuh? Banyak. Kelapa itu kan bagian apa? Kolak. Kalau Pisang kolak, ya? Kolak chemical. Kolak pisang. Apa? Yang otentik manis, yang hulwah ya, manisan. Tapi bukan manisan yang gulaan, bukan. Iya. Manisan yang original dan seterusnya. Dan ini apa namanya? Iya. Kekayaan yang Allah berikan di setiap negara masing-masing. Nah, salah satunya kurma. Kalau di Timur Tengah, di kita mungkin ada yang lain dan seterusnya. Iya. Dan kelebihan korma ini begini. Satu, memang itu adalah yang disukai dan dimakan oleh Rasul. Dia memiliki kalori yang cukup bagus dan tidak mengandung zat gula yang tinggi, walaupun manis. Ini kita bicara ingredients ya? Iya. Isinya ya. Ya. Jadi jangan dilihat karena kenapa Rasul menyukai. Di balik Rasul menyukai ada sesuatu yang tersirat di tempat di makanan tersebut yang tidak bisa dilihat dan diraba oleh kaca manusia. Oh ya? Nah, ketika dia rasakan di situ lihat. Oh. Coba kita makan korma. Iya. Berbeda manisnya korma dengan kita makan jambu. Beda, iya Beda. beda. Beda namanya juga Efek beda jambu, buahnya. iya. Iya. Efeknya setelah itu berbeda. Iya. Makan durian juga manis. Iya betul. Tapi setelah makan durian, Allahu Akbar. Iya.
Ya kita nggak salahkan buahnya, nggak semuanya. Tapi kalau makan korma, nggak yang tua, nggak yang muda, nggak yang sehat, nggak yang sakit, pasti bisa dimakan. Oke, Gusan, ada nilai filosofisnya nggak di dalam kurma ini? Ada 3 hal ya, kenapa orang mengkonsumsi kurma di bulan Ramadan. Satu dari nilai historicalnya, bahwa ini bisa memiliki nilai positif bagi kita, bahwa rangkaian sejarah Islam dengan yang ada di Mekah sana itu nyambung. Kan ada nih agama di luar kita misalnya kan, tapi menggunakan ikon-ikon yang justru malah jauh di tempat lahirnya mereka begitu. Itu sisi histori. Bahwa kita ini agama yang memiliki historical yang kuat dan sanadnya jelas. Gitu. Kesimpulannya yang kuliner kedua, bisa menyambung kepada titik pusat dalam dakwah itu. Yang kedua, ingredient sudah dijelaskan sama Kiai bahwa memang kandungannya itu membuat puasa semakin semangat, gitu kan? Sehat juga di badan kita. Sehat. Yang berikutnya tadi ingredient, terus historical, sama yang satunya lagi budaya. Ya, di budaya. Maka saya punya sesuatu yang menarik ya. Ketika Kanjeng Nabi Rasulullah SAW itu makan selalu pakai tiga jari, ya kan? Sunnahnya kan 3 jari. Kenapa kok 3 jari? Karena dimakan kurma. Karena di sana biasanya makannya kurma. Tapi kalau misalnya kita tetap 3 jari, kalau yang dimakan bubur ayam, bagaimana? Ya nggak masuk. Ya kan gitu. Artinya ada sesuatu memang sunnah-sunnah Rasulullah itu secara tekstual dan secara kontekstual kita harus bedakan. Jadi tidak harus sesuai seperti yang disampaikan misalnya Nabi Muhammad SAW tinggal di Mekah, tinggal di Madinah yang sangat panas. Mungkin cocok dengan jubah. Oh iya. Ya kan? Cocok dengan baju yang mungkin longgar gitu kan karena situasinya panas. Bisa jadi Nabi Muhammad ketika seumpama lahirnya di Solo pakai belangkon bisa jadi. Betul. Ya kan? Betul. Artinya kita harus bisa bisa membedakan antara mana culture, mana religion. Nah, itu menurut saya Ramadan ini bagus menjadi momentum pengingat kita bahwa kita punya historical sanad yang kuat bahwa ini adalah nyambung dari mulai titik 0 sampai sekarang. Hanya kurma atau sebenarnya ada buah-buahan lain juga yang nyambung secara historis, secara budaya? Buah tin. Ya, buah tin tapi kurang populer buah kan. zaitun dan seterusnya. Saya kira ada beberapa. Tapi yang menarik. Nabi pernah tanya kepada para sahabat, tahukah kamu pohon yang karakter pohon itu mirip dengan karakter orang mukmin? Ibnu Umar menjawab ketika Nabi bertanya seperti itu, pohon itu adalah pohon kurma. Jadi pohon kurma itu filosofinya kita bisa ambil sebagai orang mukmin. Satu, kuat. Pohon kurma itu ditanam di lumbung pasir dan ditutup dengan batu. Baru tunasnya tumbuh. Jadi semakin ada tekanan semakin tumbuh. Jadi ini mukmin harus kuat, sekuat kurma, tangguh. Yang kedua, penuh kebaikan. Ada banyak nutrisi dalam kurma. Kita harus mencontoh nilai-nilai kurma dengan menebar kebaikan, kemaslahatan di banyak tempat. Saya kira itu salah satu pesan moral. Jadi ada nilai-nilai di dalamnya ya. Yang saya ingin tahu juga kan kurma itu macam-macam ya, Ustadz ya. Dan berbeda-beda, rasa juga berbeda, teksturnya berbeda. Apakah semua itu sama? Tetangga saya ada namanya kurmawati. Kurmawati ya. Kita bahas sebentar lagi. Masih mengenai kurma. Jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Indahnya Ramadan.